orang yang sangat bersalah kan di media. Itu kan Ya mencitra kalau nama salah baik gimana? negara kita juga begitu. Dialog Ya. terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saya akan langsung ke Bang Jamin. Bang Jamin, koreksi ya kalau saya salah ya. Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi mengatur sanksi pidana khusus untuk pemalsuan gelar akademik dan ijazah palsu karena menghapus pasal 67 69 Undang-Undang Sisdiknas. Apakah dengan adanya perubahan ini akan mempengaruhi tidak hanya delik hukum, tapi juga akan mempengaruhi kedudukan hukum dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi? Ya, tentu kita bedakan antara Undang-Undang Sisdiknas dengan perbuatan pidana dalam hal ini. Karena di Undang-Undang Sisdiknas itu tidak sampai sekarang juga tidak boleh mengatur tentang adanya unsur pemidanaan. Semua unsur pemidanaan itu dilimpahkan atau diatur dalam ketentuan KUHP. Di dalam KUHP tentu penggunaan dokumen palsu yang diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 Ya. itu merupakan dasar ya adanya suatu perbuatan pidana. Jadi kalau ada orang memberikan dokumen palsu untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat negara, maka di situ ada penggunaan dokumen palsu secara sengaja yang merugikan. Merugikan tentu dalam ini siapa yang dirugikan? Siapa saja yang boleh merasa dirugikan dengan adanya pemberian dokumen palsu itu untuk digunakan begitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan orang pencari kerja ataupun orang-orang yang memberikan pekerjaan yang diatur dalam undang-undang Omnibus Law tersebut ya begitu. Nah, itu saya kira relevansinya lahirnya ke sana nantinya begitu. Oke, jadi memang harus ada pemisahan seperti itu ya. Bung Roy, sebagai pihak yang bisa dikatakan meragukan, menuding adanya ijazah palsu Pak Jokowi, apa sebenarnya yang Anda harapkan dari pemeriksaan Pak Jokowi hari ini? Ya, hasilnya? Yang diharapkan hasilnya adalah sebuah hasil yang benar-benar independen, objektif, transparan kepada masyarakat dan diumumkan secara terbuka dan bukan hanya di ujung ya gitu. Karena ijazah ini nggak bisa terbit ujuk-ujuk, nggak bisa terbit sekonyong-konyong. Dia harus proses yang panjang gitu. Misalnya apa? Sebelum ijazah itu ada yang berkali-kali saya sebut skripsi. Ya skripsi itu saya sudah pegang primary evidence dari wakil rektor. Dan di primary evidence itu jelas-jelas betul nggak ada lembar pengesahan, tanda tangannya didukukan, tidak ada nama Pak Kasmujo, ya. Dan Pak Kasmujo baru-baru ini alhamdulillah mengaku sudah dia bukan dosen pembimbing skripsi, padahal dulu 2017 dikatakan ini dosen pembimbing, terus bolak-balik, itu sudah terbuka juga kebohongannya. Gitu. Tapi ada beberapa kolase foto atau foto-foto yang saat ini sudah banyak beredar. Ya. Apakah itu tidak meyakinkan Anda? Kan ada Pak Jokowi pakai foto, pakai toga. Oke, mau 1000 foto ya atau 1000 pengakuan. Sekarang kan didandakan kan ijazah. Jadi bukti primernya nanti memang ijazahnya. Kecuali orang-orang itu kan aneh ngaku pakai ijazahnya masing-masing, nggak ada gunanya. Itu hanya digunakan untuk komparasi, misalnya jenis kertasnya, kemudian tintanya, dan itu pun juga diumumkan terbuka. Tapi sekali lagi, nah kalau kita lihat foto ini nih, Bung Roy bisa lihat nih ya, ada beberapa foto, ada Pak Jokowi di situ disebutkan pakai baju toga. Oke, foto-foto ini harus diperiksa juga. Gitu, baik secara analog maupun secara digital. Karena saya belum pegang foto-foto ini juga, gitu. Karena nggak bisa juga, karena foto-foto ini kan sudah repro kesekian kali. Tapi Anda nggak yakin nih, ini kan foto-foto toga kan biasanya memang untuk saat wisuda. Ya, terus terang saya harus meragukan ya, karena foto-foto ini hanya itu yang kemudian tampil, ya. Tidak ada foto yang kalau dikatakan zaman segitu kan belum banyak kamera, come on, ya gitu. Sudah banyak sekali yang ada dan foto-foto harusnya bukan cuma ini, gitu loh. Foto-foto tuh bisa banyak kali kan, dan bisa aja foto yang KKN nantinya. Foto yang di perkuliahan, tapi artinya gini, oke lah kita tunggu prosesnya, tapi kalau proses itu tidak transparan dan tidak kemudian independen, izinkanlah kami dan juga selaku saintis dan mungkin wakil dari masyarakat untuk menolaknya. Oke, gimana Bung Yakub? Ini masuk dalam pertanyaan tidak? Ataukah dari pihak kuasa hukum memiliki otentifikasi lain untuk menguatkan bahwa ijazah yang dituding palsu itu tidak benar? Ya tentunya kan kita sekarang sudah membawa ini ke jalur hukum, Mbak. Jadi tentunya para penyelidik di tingkat penyelidikan ini memiliki struktur atau metode penyelidikannya sendiri. Yang tentu kita semua tidak bisa intervensi. Nah, apakah mungkin nanti akan dipanggil saksi-saksi, apakah nanti akan dicek ke lembaga yang menerbitkan. Karena kan logika simpelnya kan sebenarnya dari awal kami sampaikan begitu. Oke, ada pihak-pihak tidak percaya sama Pak Jokowi.
Sehingga ditanya dong, ijazahnya yang menerbitkan siapa? UGM. Ditanya UGM, ternyata betul, sudah betul. Ditanya lagi saksi-saksi lain pada saat beliau kuliah. Ditanya lagi, ternyata betul, pernah berkuliah bareng, pernah wisuda bareng lagi. Jadi, kalau sekarang sudah melewati proses-proses ini, tetap ada pihak-pihak yang meragukan, ya jujur kita bingung mau kemana lagi kan. Oleh karena itu kita tempuh jalur hukum, sekarang biar penyelidiklah nanti yang akan menentukan melalui skema, metode, dan juga struktur melakukan investigasinya sendiri. Yang itu nanti akan menerbitkan suatu temuan, tentunya kan ada suatu conclusion nanti. Kesimpulan dari hasil penyelidikannya apa? Ya itu yang kita tunggu, agar semua terang benderang gitu Mbak. Oke, Bung Jamin, apakah foto-foto yang saat ini beredar cukup menguatkan, memastikan bahwa Joko Widodo memang mengikuti kuliah di UGM dan lulus sebagai sarjana kehutanan? Ya, tentu kalau kita bicara dalam pembuktian hukum pidana, kita perlu ada saksi, ya, ada bukti ahli, ada alat bukti keterangan petunjuk dan juga alat bukti terkait dengan adanya bukti surat. Nah, ini yang paling penting menurut saya adalah alat bukti. Kalau terkait dengan ijazah itu kan tentu ada saksi ya yang melihat bersama-sama dengan beliau dan bukti surat ijazahnya tersebut ya. Nah, nanti tinggal di komparatif ijazahnya dia dengan beberapa ijazah yang seangkatan yang tamatnya sama dengan Ini dia. menarik. Mengenai jenis tinta, jenis huruf dan segala macam pasti identik begitu ya. Nah, itu bukti surat. Dan bukti saksi tadi ya teman-teman dia, bahkan guru-guru atau dosen-dosen dia itu kan bukti saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung bagaimana dia berkuliah dan bagaimana dia berwisuda pada saat tersebut. Nanti baru ahli lah ya, tentu ahli yang bisa memastikan akurasi dan otentisitas daripada ijazah tersebut. Nah, dengan itu dapat bisa nanti dibuktikan dengan pasti. Nah, saya sangat setuju begini, kalau ini kan menyangkut nama baik mantan presiden kita ya. Jadi kita juga harus hati-hati ya, jangan membawa citra jelek bagi bangsa dan negara kita begitu ya. Di satu sisi, jadi kebenaran material kita perjuangkan, itu hal yang paling utama. Tetapi di samping itu jangan kita memperlakukan mantan presiden kita seperti orang yang sangat bersalah kan di media. Itu kan mencitra nama baik negara kita juga begitu. Ya, gimana, Bung Roy? secara material prosedurnya tetap kita jalankan. Itu tidak ada masalah. Kalau kita tidak percaya terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sah-sah saja. Tetapi terkait dengan pembuktian, kita serahkan kepada pihak yang paling berwajib. Kalau pihak berwajib kita tidak percaya lagi, saya khawatir nanti saya kira ada cross examination yang kita bisa lakukan. Contohnya pihak pelapor ini bisa meminta ahli dari luar negeri yang sudah pernah dulu juga dilakukan kasus Mirna. Kasus Mirna kan kita juga ada ahli dari yang luar negeri yang bisa dihadirkan untuk meng-cross examination begitu.